mau menang pemilu itu dua saja, kuasai TNI dan Polri, menang, udah selesai. Kalau gitu nggak perlu dong ada reformasi. That's why I said kemenangan tidak ditentukan oleh berapa besar suara yang Anda dapat, tapi berapa kuat Anda memiliki penguasaan terhadap satu, financial resources, dua, birokrasi, state apparatus, baik sipil maupun militer, dan ketiga, state facilities. Kalau Anda fully control ketiga itu, Anda pasti menang. Karena itu disinsentif bagi Prabowo. Yang kita harapkan dari Prabowo sekarang ini adalah dia bertindak sebagai pemimpin yang tercerahkan, an enlightened leader, dan dia bertindak sebagai negarawan, bukan politician yang hanya sekedar ingin memenangkan pilpres berikutnya dengan cara mudah. Kita bicara soal insentif Prabowo kalau seandainya dia mau melakukan reformasi kepolisian. Nah itu ini bahasanya lebih ilmiah ini ketimbang saya dulu tadi ya. Ya oke. Insentif dan disinsentif ya. Ya. Insentif jangka panjang dan insentif jangka pendek. Saya bicara jangka panjang dulu. Kekuasaan manapun pengen dia dipilih kembali. Yes. Walaupun dia udah usianya dan lain sebagainya, selalu dia. Untuk periode kedua ya? Ya, periode kedua. Cluenya adalah kalau saya ini, maka saya akan maju. Lalu siapa yang mengevaluasinya kan? Evaluasinya diri sendiri kan? Karena itu saya bisa pastikan kalau dalam kondisi yang fit, tidak ada gangguan apa-apa, Pak Prabowo pasti maju. Kalau kita kaitkan dengan yang namanya governance pemilu kita, yang kacau balau begini, ini saya frankly speaking, sudahlah, mau menang pemilu itu dua saja, kuasai TNI dan Polri, menang, udah selesai. Nah, kalau gitu nggak perlu dong ada reformasi. That's why I said, oke. insentifnya apa bagi Prabowo untuk mereformasi polisi? Iya. Kecuali dia beyond dari itu. Kecuali Prabowo bicara tentang dia sebagai negarawan. Ya, karena kalau pakai logikanya manusia merdeka kan selalu bilang bahwa partai politik terkuat di Indonesia itu bukan Gerindra, bukan PDIP, ya kan gitu kan ya? Iya. Parcok tapi yang terkuat kan ya. Ya nggak perlu reformasi dong. Iya, makanya kita bilang, kan saya udah berkali-kali bilang, yang namanya pemilu kita itu pemilu comberan. Oke. Tapi kita berharap dari pemilu comberan itu muncul an enlightened leader, muncul pemimpin yang tercerahkan. Nah sekarang pertanyaannya bagi Prabowo, apakah dia mau menjadi pemimpin yang tercerahkan, ataukah dia pemimpin produk comberan aja? Waduh, kalau dia pemimpin produk comberan, maka dia akan pertahankan struktur, kultur, governance pemilu kita, karena kemenangan tidak ditentukan oleh berapa besar suara yang Anda dapat, tapi berapa kuat Anda memiliki penguasaan terhadap satu, financial resources, dua, birokrasi, state apparatus, baik sipil maupun militer, dan ketiga, state facilities. Kalau Anda fully control ketiga itu, Anda pasti menang pemilunya. Karena itu disinsentif bagi Prabowo. Yang kita harapkan dari Prabowo sekarang ini adalah dia bertindak sebagai pemimpin yang tercerahkan, an enlightened leader, dan dia bertindak sebagai negarawan, bukan politician yang hanya sekedar ingin memenangkan pilpres berikutnya dengan cara mudah, dengan menguasai state apparatus, financial resources, dan state facilities. Itu aja tambahannya. Oke. Kita coba sekarang kita dengar dari Pak Ugrosin juga memberi konfirmasi atau mengkonfrontasi dari pertanyaan yang orang-orang di luar tadi itu sebelum kita mengundang Pak Gatot nanti ya. Saya Mas? Iya. Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah mendengarkan tadi, ya dengan atau tanpa keputusan Presiden membentuk Komisi Reformasi Kepolisian, berarti kan
Kapolri atau Polri sudah membentuk Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian. Nah, berarti kan Polri juga sudah mengakui ada sesuatu yang perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Berarti Komisi Transformasi Reformasi tetap harus jalan untuk menjawab pertanyaan tadi, dengan atau tanpa keputusan Presiden tentang reformasi kepolisian. Nah, ini berarti polisi sudah mereformasi dirinya sendiri. Apakah Anda yakin mereka itu tanpa ada pressure dari publik kemudian mereka mau melakukan reformasi dirinya sendiri? Ya, ini kan nanti penilaian publik kan kepada Kapolri kan sudah membentuk. Kalau itu tidak dilaksanakan juga berarti ya jawaban dari beberapa tadi kan pernyataan-pernyataan tadi bahwa komisi yang dibentuk kan untuk mengantisipasi jangan sampai kecolongan timbulnya komisi reformasi dibentuk presiden, itu aja. Iya. Ini cilakannya gitu ya. Ini kita cara berpikirnya itu normatif betul bahwa mereka itu berpikirnya harusnya seperti itu gitu kan. Sama dengan kayak tadi kan, bahwa kalau mau realitasnya bahwa sekarang kekuatan politik utama itu adalah polisi. Seperti ini mungkin seperti TNI di zaman Orde Baru kan gitu kan. Ya karena presiden udah bicara, ya udah kita laksanakan itu. Jadi sama dengan apa upacara kan? Iya. Belum diperintah tapi udah balik dilaksanakan kanan. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita sangat menarik diskusinya, tapi jujur saya menjadi pesimis begitu mendengar perbincangan kali ini. Ini saya nggak tahu gara-garanya Manusia Merdeka atau gara-garanya Refli Harun ini yang jadi masalah ini. Tapi doanya presiden menjadi manusia yang tercerahkan. Oh, presiden menjadi manusia yang tercerahkan ya. Ya. Tapi ya. Coba tambahin dikit dari sisi politik ya, nggak apa-apa, Dr. Mulyadi. Yang jadi masalah juga ya kenapa menjadi liar sekarang, karena pemerintah tidak pernah memberikan sedikit deskripsi tentang formasi yang diinginkan setelah reformasi. Jadi kita meraba-raba. Jangan-jangan justru nanti pemerintah bukan melakukan reformasi, jangan-jangan juga melakukan deformasi. Ya kan seharusnya rencana reformasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sekarang edarkan ke publik supaya kita diskusikan, iya kan? Nah di situ nanti ada respon terhadap itu nanti. Tapi kalau dia sedang bertanya juga, asumsi kita mereka tidak tahu dong apa yang ingin dilakukan. apalagi 3 orang ini ya Pak Jimli, kalau saya, Prof Jimli, Pak Yusril, Pak Mahfud. Pak Mahfud, ya saya mau maaf, kami sama-sama intelektual, kami sama pernah di kampus. Terus? Tapi saya tidak terlalu yakin. Oh, oke. Sudah berapa kali dikasih kesempatan di pemerintahan ya nggak juga begitu. Oh, itu ya. Jadi bukan sekedar Anda sekedar prejudice gitu enggak ya. Enggak, sudah ada proven ya, sudah mereka pernah di pemerintahan semua ya gitu. Oke. Seharusnya Komisi Transformasi Reformasi Polri yang bentuk Pak Kapolri itu lahirnya sebelum Presiden menyatakan akan membentuk Komisi Reformasi. Oh gitu ya. Iya. Tapi karena lahirnya setelah itu, jadi sepertinya ingin mendahului dan sepertinya mudah-mudahan tidak dibentuk Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden, cukup dengan Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Polri. Ya, jadi jeruk makan jeruk aja lah itu ya berarti ya. Tapi kalau nanti tetap dibentuk ya, kalau dibilang koordinasi mungkin berbeda ya. Mungkin saling mendukung saja. Jadi bahan-bahan nanti dapat masukan dari Komisi Transformasi Reformasi. Nah, Komisi Reformasi yang dibentuk Presiden tetap berjalan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kalau jadi dibentuk. Ya, kalau jadi dibentuk. Ya, oke. Kalau nggak jadi dibentuk, jadi membuat transformasi reformasi sendiri gitu ya. Ya, kalau tidak jadi bentuk ya Komisi Transformasi Reformasi ini buktikan bahwa memang tanpa perintah Bapak Presiden pun sudah terbentuk Komisi Transformasi Reformasi. Tapi dasar pembentukan Komisi Transformasi Reformasi ini harusnya cukup diterbitkan ada keputusan Presiden supaya bisa memang berjalan. Yang Komisi Reformasi bentukan Presiden tidak ada, tapi hanya perintah Presiden kepada Kapolri segera laksanakan reformasi Polri melalui Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian tadi. Ya memang nggak salah kalau Pak Ugreseno menyebut itu dibentuk setelah Pak Presiden menyatakan akan membentuk tim komite reformasi ya, karena itu kan ketemu gerakan Nurani Bangsa tanggal 11 ya, tanggal 11 September, dan ternyata sprintnya itu tanggal 17 ya, sprintnya sudah keluar tanggal 17,
Sementara dan kemudian diumumkan oleh Divisi Humas tanggal 22 ketika Pak Prabowo di New York mau bersiap-siap pidato di PBB. Kan banyak orang melihat itu juga jadi semacam mensabot gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan cilakannya saya nggak tahu untungnya atau cilakannya sampai sekarang kok juga nggak dibentuk-bentuk gitu loh. Ya seharusnya jangan ada keraguan-raguan lah. Jadi kalau di pendidikan AKABRI itu di Magelang ditulis sih ragu-ragu mundur. Nah, sebenarnya kalau ada keraguan-raguan ya diputuskan saja bahwa tidak jadi dibentuk seperti itu, cukup Polri gitu aja. Jadi sayang nanti masyarakat menunggu seperti itu. Ya. Tapi saya berharap ya dengan situasi yang pernah terlintas dalam pikiran Pak Presiden ini, Komisi Transformasi Reformasi walaupun Komisi Reformasi kalau suatu saat tidak terbentuk ya tetap laksanakan tugas apa yang diputuskan oleh Kapolri tadi. Oke, tapi sebagai polisi, sebagai purnawirawan polisi, Pak Ugroseno sepakat kalau memang polisi itu harus direformasi sekarang ini? Ya, bagi saya yang sudah di luar sekarang melihat begini ya. Jadi peristiwa yang dialami masyarakat dalam bidang penegakan hukum, ya kan, masih banyak komplain. Kemudian penanganan unjuk rasa, ya. Kemudian ada penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian, ya kan. Jadi itu juga benturan dengan undang-undang kepolisian. Mereka harusnya alih status, tapi di situ bisa promosi naik pangkat juga dan sebagainya. Ini kan mengganggu piramida kepangkatan dalam Polri tadi. Jadi hal-hal seperti ini nanti yang harus diperbaiki karena kalau penugasan di luar kepolisian tadi ini menjadi suatu hal baru yang disahkan, berarti nanti akan merubah kurikulum pendidikan awal. Jadi nanti perlu ada pendidikan lagi tambahan misalnya ilmu tentang imigrasi, tentang agraria dan sebagainya. Apakah tidak jadi beban bagi calon-calon perwira yang dididik di akademi kepolisian nanti itu seperti itu. Bahkan jangan-jangan nanti perlu kalau lihat prakteknya sekarang kurikulum tambahan bagaimana kalau jadi pengurus parpol gitu ya. Karena pengurus yang lain juga kan. Iya, jadi kalau berkaitan dengan partai politik ini pengalaman 2014 lah mulai ya. 2015 sampai saat ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya. Saya membayangkan kalau ini nanti dianggap yang baik, yang bisa dilaksanakan. Kalau dalam satu asrama anggota Polri tadi masing-masing rumah pasang bendera parpol masing-masing, ini apa enggak ada konflik di antara mereka seperti itu. Itu yang bahayanya di situ nanti. Ya. Pak Ugro ini kan AKABRI 77 ya. 78. 78 ya Bapak setahun. Jadi masih produk AKABRI ya waktu itu AKABRI ya masih bersama dengan TNI ya waktu itu ya. Memang waktu itu apa ya yang dipersoalkan sekarang juga disoroti soal militeristik yang cenderung militeristik. Apakah itu juga sebenarnya kalau dari sisi kepolisian apa ya semacam mengkhianati kodratnya begitu? Ya setelah reformasi kan kita pisah dengan TNI ya. Tahun 2000 itu. Nah, yang kita ambil dari militer itu yang bagus adalah disiplinnya. Disiplinnya. Disiplin militer itu adalah disiplin terbaik di dunia karena misalnya menembak itu disiplin tembakan ada. Ya seperti contoh lah. Kemudian baris berbaris juga disiplin situ. Jadi bukan tampilan-tampilan misalnya seperti sekarang ya saya perhatikan setiap hari polisi pakai pakaian apa dinas lapangan itu. Nah, waktu zaman-zaman dulu kan pakaian dinas lapangan itu dipakai dalam situasi misalnya ada penugasan ke waktu itu Timur misalnya atau mungkin ke Papua di situ ya. Tapi kalau di Jakarta pakaian-pakaian dinas lapangan yang seperti dipakai sekarang dengan dipasang brevet itu. Itu brevet itu harus ada keahlian tuh dilatih tuh, nggak bisa ditempel saja itu. Jadi kesannya ya kesan seperti zaman dulu mungkin waktu zaman sebelum tahun 78 ya, sebelum 98 lambang sepatu tinggi itu, sepatu las itu adalah lambang untuk menekan masyarakat misalnya. Selalu kalau ada karikatur sepatu lars ya. Ya, sepatu las itu kan bawahnya mungkin ada mahasiswa, ada rakyat, ada petani kan. Nah, itu harusnya kesan seperti itu saat ini harusnya dihilangkan. Makanya kembalikan seragam bagi saya kembalikan seragam polisi seperti sebelum 2015 kira-kira gitu ya. Kembali PDH saja udah cukup seperti itu. Tapi kalau yang dari yang Pak Ugro dengar-dengar dan sebagainya, keinginan internal polisi untuk melakukan reformasi itu ada.
atau tidak, atau justru sebenarnya sekarang polisi itu justru malah menikmati karena dia jadi warga negara istimewa, bisa jadi apa saja. Ya, kesempatan untuk yang bisa maju dengan cara-cara pendekatan politik ya tidak semuanya lah. Ya. Jadi misalnya pendidikan sajalah, pendidikan sekarang setelah melalui pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama, itu pendidikan selanjutnya misalnya dari brigadir mau ke perwira, itu seharusnya tidak perlu pakai seleksi lagi. Jadi ada masa waktunya dia harus naik sekolah, naik pangkat untuk naik jabatan ke depan, itu diperintahkan. Nah, itu wajib dibuat seperti itu sehingga tidak ada kecemburuan lagi. Wah, ini harus mendekati orang politik, harus mendekati pejabat dan sebagainya. Itu kondisi seperti ini harusnya dihilangkan dari. Kalau sekarang terjadi itu ya. Ya sekarang kalau mau masuk sekolah perwira, nanti masuk mana? Masuk kuota A atau kuota B, kuota C, mereka bingung. Apa itu kuota A, B, C? Ya mungkin kuotanya pimpinan, misalnya di Polda ada kuota dari pengurus partai politik di situ, semuanya titip itu. Makanya kalau ada isu polisi mau di bawah kementerian yang saya waspadai, ya nanti persoalannya sama juga menterinya akan nitip. Tolong ini saudara saya belum jadi Kapolres, tolong saudara saya ini belum jadi Kapolda, seperti itu. Kulturnya ini tidak berubah. Nah, kita mengharapkan kulturnya tadi yang berubah itu, Mas. Ya. Jadi memang sekarang itu bingung ya kita sebenarnya kalau melihat polisi di Indonesia itu apa sih sebenarnya, karena kan kalau lihat Tribrata itu kan pengayoman, pelayanan dan perlindungan. Ya kan sebenarnya itu. Tapi kalau sekarang kan enggak kan, semua ada di situ. Jadi ini kayaknya dui fungsi ABRI pun kalah dulu ya dengan dui fungsinya polisi sekarang. Ya sepertinya yang dulu disebut dui fungsi ABRI ya sekarang kembali lagi. Oke. Ya kan. Jadi kita membayangkan seorang bintang 3 tugas di Kementerian Hukum misalnya gitu. Ya. Tapi kan menterinya juga kita lihat, menteri kan dari partai politik. Ya, ada kan? Juga yang dari polisi, Kementerian Dalam Negeri misalnya, ya, atau jadi, Kementerian Menko, Kementerian Impas gitu. Ya seperti itu. Jadi psikologi anggota organisasi itu harus kita perhatikan di situ. Contoh misalnya di agraria. Ya. Di agraria kan wakil menterinya lulusan akademi militer di swasta di Amerika. Masih muda kan di situ. Nah, tapi di bawahnya itu ada beberapa bintang 3, bintang 2, bintang 1. Ini kan perasaan apa ya, kejiwaan seorang jenderal dipimpin oleh yang masih muda usianya dan mungkin pangkatnya kalau dilihat ya masih jauh gitu. Mayor kan, ya. Di situ yang mungkin harus diperhatikan kembali sehingga perlu ada back to kembali kepada profesionalisme gitu aja. Jadi bagi saya yang sekarang di luar melihat penugasan ke kementerian ini itu hanya temporari saja, karena saya yakin itu bukan strategi jangka panjang yang akan dilakukan Polri ke depan.